Panjatkan syukur padamu, pemilik semua duniaku. Untuk anugerah ilmu yang kau titipkan, hingga kini ku mampu. Hari ini Arman PJJ ya, Bu? Iya, Pak. Hari ini kan Arman PJJ. Oh, kalau begitu Bapak berangkat dulu ya. Langkahkan kedua kakiku, ku teruskan titipanmu. Untuk semua muridku, dengan izinmu, tak sedikit pun ragu. Beramal di dunia nyata, berakhlak dunia maya, sebarkan ilmu surga, ilmu dunia. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, guru hebat, siswa cerdas, madrasah. Udah Bi, tapi ini kayaknya pulsanya habis deh Bi. Aduh, nih telat mintanya nih. Udah saya kirim dah. Iya Bi. Oke. Itu Al-Karim. Al-Karim. Al-Karim ini mempunyai arti zat yang maha. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, sebarkan ilmu surga, ilmu dunia. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu bilhuda walil haq yudhiru ala dini kullihi wasrikun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Direktur GTK, Direktur KSKK, dan para Kasubdit di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Juga yang terhormat, saya hormati Ketua Pokjawas, Pak Jurni, kemudian Ibu Korwas RA, Bu Inti Farhati, dan narasumber yang ada 3 orang, nanti mungkin oleh moderator yang akan disampaikan. Untuk itu saya silakan kepada moderator untuk memimpin acara ini. Saya atas nama host membuka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu Khoyatin dipersilakan, monggo Bu. Ya, terima kasih Didin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes R. Sobirin,
Bapak Kasubdit Bina GTKRA Kementerian RI. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Dr. Andes Jurni, MMPD, Ketua Pokjamas Madrasah Nasional. Yang kami hormati Ibu Inti Farhati, MAG, Koordinator Pengawas RA Nasional. Yang kami hormati Ibu Arifah Intihani, SPD MSI, Pengawas Kabupaten Magelang. Yang kami hormati Ibu Erhani Ermayang, MN, MAG, Pengawas RA Kota Bandung. Yang kami hormati Bapak Taufik SAG, MPD, Pengawas Kota Cilegon. Dan yang kami hormati Ibu DRA Jumani, MSI, Pengawas Kota Kupang, NTT. Yang kami cintai dan yang kami banggakan, Bapak Ibu Koordinator Pengawas RA se-Indonesia, serta Bapak Ibu Guru dan Kepala RA se-Indonesia. Dengan mengucap syukur, Alhamdulillah, kami ucapkan selamat berjumpa dan selamat bergabung bersama Pokjawas Madrasah Nasional dalam rangka ngobrol kurikulum seri 12 acara webinar bedah instrumen akreditasi PAUD yang diselenggarakan pada hari ini Selasa 31 Mei tahun 2022. Tidak lupa salam salam kita tetap sanjungkan ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu ji. Bunda, mic-nya buka Bunda. Mic-nya buka lagi. Bocor. Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, untuk mengawali webinar hari ini agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sukses, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar yang hebat. Sebagai bukti pembudayaan nasionalisme dan cinta kita kepada NKRI, selanjutnya marilah kita ikuti bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan,
Sebenarnya untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kasubdit GTK, karena beliau masih belum bisa bergabung di tempat kita, maka kita lanjutkan dulu acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Inti Farhati MAG. Beliau adalah Koordinator Pengawas RA Nasional. Kepada Bu Inti Farhati MAG, kami silahkan. Terima kasih Bu Titin. Apakah suara saya sudah kedengaran, Bu? Dengar, Bu? Sudah kedengaran? Ya. Alhamdulillah. Dengaran sekali. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Nasional Kang Didin sebagai host dan Kang Lukman serta para narasumber Pak Taufik, Bu Arifah dan Bu Hani serta host yang luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk belajar bersama membahas instrumen akreditasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas, meningkatkan kompetensi kita sebagai pengawas RA yang menjadi penjamin mutu bagi teman-teman guru dan kepala RA menjadi sebuah bukti nyata, menjadi sebuah kenyataan. Ini adalah salah satu upaya dari Korwas RA Nasional yang ingin lebih dekat, yang ingin lebih baik lagi untuk bersama-sama memajukan RA, memajukan satuan pendidikan, guru maupun kepala RA bersama-sama. Setelah ini nanti kita akan bersama-sama membahas pula bedah regulasi, bedah kurikulum baru, dan bedah-bedah regulasi yang lain untuk meningkatkan literasi kita terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Terima kasih kepada Bapak Zurni yang selama ini memberikan bimbingan dan memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk bersama-sama maju bersama pengawas RA. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan yang sangat padat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Inti Farhati. Baik Bapak Ibu, peserta webinar yang hebat, berikut marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Pokjawas Madrasah Nasional yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Zurni MMPD. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terputus-putus Pak Zurni. Ya, karena saya di stasiun. Oh, di stasiun. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita semua bisa bersama-sama melakukan kegiatan webinar dan upaya sebagai berikhtiar. Karena itu, mari pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Jan, yang kebetulan hari ini beliau berbela sungkawa karena ketua beliau tadi malam jam sekitar jam 2 di Sulawesi Barat, di Mandar Sulawesi Barat, telah berkurang berkurang. Maka kita keluarga besar Pokjawas Madrasah Nasional dan seluruh keluarga besar Tendik di bawah Kementerian Agama, kita ingin berbela sungkawa atas meninggalnya tertua Bapak Dr. Haji Muhammad di Sulawesi Barat. Yang kedua, Bapak sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Subdit, Bapak Irhal Sobirin. Mudah-mudahan beliau bisa hadir, bisa bergabung dalam kegiatan ini pada siang hari ini. Yang kedua, yang ketiga yang kami sampaikan juga terima kasih kepada keluarga besar Pokjawas Madrasah Provinsi dan Kabupaten Kota dan sahabat-sahabat saya pengawas madrasah Indonesia. Dan wabil khusus kepada sahabat-sahabat saya keluarga besar RA, ya, keluarga besar RA baik kepala maupun guru RA di seluruh Indonesia yang bisa bergabung pada hari ini.
mohon izin saya tidak itu pakai open cam ya, karena saya kebetulan sebentar lagi saya OTW menuju Surabaya dari stasiun Tawang Semarang. Saya posisi di Semarang hari ini. Insya Allah sebentar lagi kami. Sebelumnya kami ingin menyampaikan beberapa hal yang Bapak sekalian. Yang pertama adalah bahwa kita telah berjuang mencoba memberikan perspektif baru kepada kawan-kawan RA dalam rangka memberikan advokasi pengayoman kepada saudara-saudara kami RA. Yang pertama, kami berjuang dengan Bu Iti dan kawan-kawan telah merintis bagaimana adanya PKKM tidak lagi dimasukkan ke PKKM yang induknya adalah berbasis madrasah. Tetapi RA walaupun diregulasi RA adalah bagian dari madrasah, tapi kita mencoba sekarang sedang menginset ada satu kegiatan inisiasi, satu kegiatan yang insya Allah itu akan bersama dengan nanti hasil dari PKKM Fitness 1111 tahun 2015. Insya Allah dalam waktu dekat kita tinggal menunggu Permendikbud yang terbaru, insya Allah itu akan menjadi landasan bahwa tahun 2022 nanti insya Allah sudah dilaksanakan PKK-RA, tidak lagi menggunakan instrumen PKKM. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sedang berjuang dengan semalam, selama 3 hari kami ada kegiatan di Semarang. Bagaimana kawan-kawan RA juga diakomodir dalam kegiatan. Apakah itu kegiatan yang dipegang oleh inovasi maupun kegiatan yang dipegang oleh universitas. Yang ketiga, Bapak sekalian, kami mengapresiasi kepada kawan-kawan semua yang telah menginisiasi kegiatan hari ini dalam rangka memberikan penguatan, memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat kami, kawan-kawan RA dengan tadi beberapa tempat kegiatan PCTS di PAUD RA itu beberapa daerah, beberapa provinsi tapi di banyak provinsi sampai hari ini balik karena RA itu punya karakter sendiri mau tidak sama dengan yang bukan SR kawan-kawan sahabat itu kegiatan sudah pesertanya sudah mencapai 171 ini luar biasa Bapak sekalian. Oleh karena itu saya mengapresiasi kegiatan ini, dan setelah ini kita akan coba di sela-sela waktu libur kita nanti kita mencoba berbicara tentang Merdeka Belajar dalam perspektif kita ingin bicara tentang kegiatan topik-topik utama yang ada di kurikulum Merdeka, bagaimana mendukung kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu nanti kami dan kawan-kawan tim akan mencoba memberikan fasilitas ini kepada kawan-kawan semua, dan saya berharap betul untuk seluruh kawan-kawan guru RA khususnya dan kawan-kawan pengawas untuk mengikuti kegiatan nanti akan kita lakukan secara berseri dengan tema-tema tertentu yang sudah kami rancang, kami desain dengan Widi dan kawan-kawan tim, sehingga kegiatan itu memberikan dampak implikasi positif terhadap peningkatan mutu dan kualitas RA yang secara pribadi. Perlu kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian bahwa RA sekarang sudah luar biasa, jumlahnya luar biasa, dan sekarang sudah beberapa hari yang lalu Bu Iti oleh Pak Kasubit diminta untuk melakukan list apa pokok-pokok persoalan yang selama ini dihadapi kawan-kawan RA untuk disampaikan secara resmi tertulis kepada direktur. Dan insya Allah masukan-masukan dari Bapak sekalian sudah disampaikan oleh Iti selaku koordinator RA. Karena itu sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak sekalian, Pak Didin, Bu Inti, Bu Hoyatin, dan kawan-kawan narasumber ya, ada Bu Hani, ada Pak Taufik, ada Bu Arifah, yang secara kebetulan sebenarnya saya di wilayahnya Bu Arifah ini ya, cuma tidak bisa bertemu karena sama-sama ada kesibukan yang luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada kawan-kawan semua. Selamat mengikuti kegiatan ini, dan saya akan mengikuti walaupun di dalam di kereta saya menuju perjalanan ke Surabaya akan mengikuti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu peserta webinar yang hebat. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama paparan dari 3 narasumber yang akan menyampaikan secara panel, di mana materinya ada 3. Yang pertama adalah pengantar dan penguatan akreditasi RA.
Yang kedua adalah instrumen PPA, yang ketiga adalah butir visit RA yang akan disampaikan nanti oleh ketiga narasumber secara panel dalam kurun waktu 1 jam ke depan. Pengantar dan penguatan akreditasi RA akan disampaikan oleh Ibu Erhani Ermayang, MNMAG. Kemudian instrumen PPA akan disampaikan oleh Bapak Taufik, MPD. Butir visit RA akan disampaikan oleh Ibu Arifah Imtihani, SPD MSI. Baiklah, sebelum beliau mengantarkan materi yang kami sebutkan tadi, akan kami sampaikan beberapa kurikulum vitae dari ketiga narasumber yang hebat yang akan mendampingi kita pada hari ini. Yang pertama adalah narasumber Hajah RD Hani Rojiah, MNMAG. Beliau lahir di Bandung 17 Mei tahun 1969. Beliau adalah pengawas RA Kota Bandung. Pendidikan terakhir adalah S2 PAI UIN SGD Bandung tahun 2013. Pengalaman beliau banyak sekali. Ini yang penting bagi Bapak Ibu adalah beliau asesor Banpaut PNF Kota Bandung dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, pengalamannya juga banyak sekali sebagai sekretaris EGTKI Kota Bandung, sekretaris PD IGRA Kota Bandung, ketua KKRA Kota Bandung, ketua 4 bidang RA Pok Jawas Madrasah Provinsi Jawa Barat tahun 2018, Korwas RA Kota Bandung, Korwas RA Provinsi Jawa Barat sampai sekarang. Yang selanjutnya akan kami bacakan kurikulum vitae dari Bapak Taufik MPD. Beliau lahir di Serang 12 Februari 1969. Aktivitas beliau sekarang adalah sebagai pengawas RA Kota Cilegon mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang. Pendidikan terakhir beliau S2 Teknologi Pendidikan tahun 2014. Kemudian pengalaman beliau juga banyak sekali ini sebagai dosen PAUD. Nah, asesor Ban SM, asesor Ban PAUD PNF tahun 2017 sampai dengan sekarang. Pengalaman organisasi, sekretaris LPP TKA Kota Cilegon, Kasilitbang LPP TKA Kota Cilegon, ketua Forum PAUD 2004 sampai 2008, ketua Himpaudi Kota Cilegon 2009 sampai 2012, Litbang Himpaudi Provinsi Banten 2013 sampai dengan sekarang, Korwas RA Kota Cilegon tahun 2018 sampai sekarang. Hebat-hebat sekali Bapak narasumber kita ini. Kemudian yang terakhir kurikulum dari Ibu Arifah Imtihani SPD MSI. Beliau lahir di Magelang 17 Juni tahun 1966. Beliau sekarang sebagai pengawas di Kota Magelang. Nah, ini banyak sekali ini pengalaman beliau. S2-nya UII tahun 2014. Kemudian pengalamannya juga sebagai dosen PAUD, Stainu. Sampai sekarang, organisasinya juga banyak sekali. Ketua PD IGRA Purworejo, Ketua 2 IGTKI Purworejo, Seksi Organisasi Himpaudi, Ketua PW IGRA Provinsi Jawa Tengah, Ketua 4 Pok Jawas Mat Provinsi Jawa Tengah, Bendahara Pok Jawas Madrasah Purworejo, Departemen Organisasi PP IGRA tahun 18 sampai sekarang, bidang Litbang PW APP Paudi Provinsi Jawa Tengah dari 2019 sampai sekarang, asesor Ban PAUD Jawa Tengah dari 2017 sampai sekarang. Kemudian prestasi beliau juara Gupres Kabupaten Purworejo, kemudian pemateri workshop RA, pemateri diklat kompetensi kepala RA, pemateri webinar pembelajaran masa pandemi RA, pemateri pembelajaran implementasi nilai-nilai Islam PAUD tahun 2021. Nah, yang mendampingi Bapak Ibu semuanya narasumber yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan kepada ketiga narasumber untuk menyampaikan materi selama 1 jam ke depan secara panel. Disilahkan. Monggo kepada mungkin ke Bu Hani terlebih dahulu. Monggo Bu Hani, disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bu Hani suaranya kok kecil ya? Oh, saya masih diperkecil. Mungkin bisa dibesarkan.
Baik, di sini hujan. Gimana suara saya terdengar tidak, Bu? Lumayan terdengar. Sama Bun, di Cilegon juga hujan. Terima kasih Ibu Moderator yang saya banggakan. Alhamdulillah juga yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Direktur GTK, Bapak Kasubdit. Mungkin didekatkan lagi, Bun. Nah, Sabirin, Bapak Ketua Pokjawas Nasional. Iya, cuma nanti bagi share ini. Beserta jajarannya, juga Ibu Korwas RA Nasional Bunda Inti, juga teman-teman kami, teman seperjuangan, para pemateri Bunda Arifah dan Pak Taufik, senantiasa kita selalu bergujibaku dalam kegiatan ke-RA-an. Kita ingin punculkan siapa itu RA yang sebenarnya kita buktikan di tahun ini. Juga para Korwas RA se-Indonesia dan para pengawas beserta kepala-kepala Rodotul Atfal yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir bersama kami. Insya Allah kami akan membersamai 1 jam ke depan tentang bedah instrumen akreditasi. Sebelumnya barangkali saya mohon izin, saya stop kamera untuk share screen. Bagaimana? Sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, mengapa kita menghadapi akreditasi? Di sini tujuan dari akreditasi Rodotul Atfal sendiri, yang pertama yaitu memberikan informasi tentang kelayakan satuan PAUD dan PNF yang dilaksanakan berdasarkan standar nasional pendidikan. Kemudian memberikan pengakuan peringkat kelayakan terhadap lembaga. Yang ketiganya memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan untuk satuan pendidikan, untuk satuan PAUD dan PNF yang diakreditasi. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan untuk pemerintah dan pihak terkait. Jadi sebagai rapot daerah juga itu lembaga yang sudah diakreditasi tersebut. Adapun mekanisme akreditasi dari BanPAUD PNF, yang pertama, apa yang harus kita siapkan? Kita sebagai pengawas RA, sebagai pemangku lembaga RA, kalau mendengar kalimat akreditasi rasanya wah menegangkan sekali seperti itu ya. Padahal tidak perlu seperti itu. Mekanisme akreditasi BanPAUD PNF diantaranya satu yaitu mempersiapkan penilaian persyaratan akreditasi yang disingkat sebagai PPA. Kemudian tahapan akreditasinya setelah mempersiapkan PPA itu nanti akan masuk kepada klasifikasi permohonan akreditasi yaitu KPA. Setelah dilaksanakan KPA baru akan divisitasi yaitu diakreditasi. Setelah diakreditasi, divalidasi dan diverifikasi, dan yang terakhir penetapan hasil dari akreditasi tersebut. Begitu. Akreditasi ini adalah merupakan wajah kita, bunda-bunda dan yanda para pengawas. Bagaimana kita membina binaan kita dengan 8 standar yang harus dipahami oleh binaan-binaan kita, begitu. Nah, kemudian disinilah kita akan mempersiapkan poin yang ketiga yaitu EDSPA yang mengacu kepada standar nasional pendidikan untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumen lembaga serta compliant yang terintegrasi dengan Dapodik dan EMIS. Disinilah kelemahan kita para pengawas RA. Rasanya kita sangat sedih ya. Dalam kita melaksanakan kegiatan pendampingan 8 standar itu merupakan tugas pokok kita. Namun dalam pelaksanaan akreditasi ini ada beberapa butir yang harus terintegrasi dengan EMIS. Apabila tidak terintegrasi dengan EMIS, maka butir tersebut tidak bisa masuk pada penilaian, begitu. Nah, inilah yang menjadi maaf Bu Hani, mungkin bisa didekatkan lagi ini apa? Halo? Nasib. Halo, ya. Nah, gitu. Oke, sudah. Siap. Bagus suaranya, siap. Terima kasih. Inilah kelemahan kita. Kita tidak
tahu bagaimana cara membuka EMIS, karena EMIS itu sendiri ada kodenya. Sementara selama kita melaksanakan pendampingan untuk memasukkan beberapa butir dokumen kepada EMIS, kita tidak tahu gitu ya. Kalau kita seorang pengawas, seorang asesor itu bisa melihat sejauh mana kekurangan dengan membuka NPSN ya, passwordnya dengan NPSN lembaga sendiri. Nah, itulah kekurangan kita, sehingga dalam pendampingan yang kita lakukan harus bekerja sama dengan operator EMIS seperti itu. Kemudian yang keempat, visitasi untuk melihat kinerja lembaga performan menggunakan instrumen penilaian akreditasi. Itu adalah ada dan rahasia asesor situ ya. Nah, yang pertama harus kita siapkan untuk binaan kita, untuk lembaga kita, untuk para pengawas atau kepala RA. Yang pertama yaitu persyaratan umum. Kita persyaratan umum itu di situ harus mempersiapkan dua, yaitu mengupload surat permohonan akreditasi yang mengajukan permohonan akreditasi kepada Ban PAUD PNF melalui sistem penilaian akreditasi. Itu ada linknya. Setelah membuat surat permohonan, baru kita mempersiapkan izin operasional, itu sebagai persyaratan umum. 2 poin persyaratan umum. Izin operasional, kemudian persyaratan khusus. Persyaratan khusus di sini yang pertama yaitu jumlah peserta didik. Gitu. Tahun berjalan. Jumlah peserta didik itu akan diakreditasi minimal 10 siswa untuk tahun ajaran terakhir begitu. Yang keduanya, sertifikat kompetensi pendidik. Minimal satu pendidik atau kepala satuan yang memiliki sertifikat kompetensi bidang PAUD yang ditujukan dengan sertifikat mengikuti diklat tentang kepaudan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum yang berlaku pada tahun berjalan. Itu merupakan satu persyaratan khusus. Kemudian apa yang mesti disiapkan sebelum pelaksanaan akreditasi? Yang pertama, kesiapan mental dari mulai pengawas, kepala, guru, yayasan. Kita siapkan mental, satukan satu persepsi yang membuat kita rileks dalam menghadapi akreditasi ini. Kemudian yang kedua, setelah kita mempersiapkan persyaratan khusus persyaratan umum yang tadi, kita mempersiapkan 8 standar yang diminta oleh Sispen. Yang pertama STPPA, standar isi, proses, PTK, Sarpras, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Seperti apa nanti akan digambarkan oleh Bunda Arifah dan Yanda Taufik gitu ya. Nah, setelah mempersiapkan 8 standar tersebut, barulah kita minta pembinaan atau pendampingan kepada pengawas atau kepada asesor yang berada di lingkungan setempat kita, di kecamatan kita. Itu insya Allah asesor memang sudah bertugas juga seperti itu untuk melaksanakan pendampingan kepada lembaga siap akreditasi. Aduh, saya merasa terganggu ini. Nah, inilah PPA, penilaian persyaratan akreditasi dari standar 1, standar 2, standar 3 yang akan disampaikan oleh Bunda Arifah. Jadi, untuk lembaga kita persiapkan 23 file untuk butir-butir yang akan disiapkan untuk di-upload ke Sispena. Jadi kita siapkan masing-masing file atau beberapa map, 23 map, di mana standar 1 ada 2 butir, standar 2 ada 3 butir, standar 3 ada 5 butir, standar 5 ada 7 butir, standar 6 ada 6 butir, standar 7 ada 7 butir, dan standar 8 ada 2 butir. Nah, seperti apa nanti digambarkan oleh teman-teman. Ini pelaksanaan awal dulu seperti apa. Jadi kita siapkan dulu file 25 butir yang kosong, kemudian kita kasih label-label dulu supaya mempermudah kita untuk mengupload dan memasukkan nanti ke Sispena. Nah,
teman-teman, mekanisme arus data dari emis ke Sispena kita memang sangat sulit. Seperti inilah alurnya. Kalau dari Disdik itu Dapodik dari Pusdatin langsung ke Banpaut. Kalau kita seperti ini settingannya, ya. Dari settingan Ditjen Pendis itu emis itu dari sini. Kemudian diintegrasi dulu. Setelah integrasi sesuai atau tidaknya, baru kita masuk ke Pusdatin. Dan kalau sudah cocok di Pusdatin, baru ngelink ke Sispena. Sungguh dan sangat mengharukan perjalanan kita seperti ini. Dan yang diminta emis itu lebih banyak daripada Dapodik sebetulnya. Tapi mudah-mudahan kita tidak boleh kecil hati. Setelah kita melaksanakan koordinasi dengan Pusdatin, insya Allah mungkin pada pelaksanaannya kita siapkan. Yang penting dalam pelaksanaan nanti kita sudah mempersiapkan 23 file yang isinya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Sispena. Nah, setelah kita mempersiapkan tadi 23 file yang diharapkan oleh Sispena, yang dibutuhkan oleh Sispena, maka kita langsung linkkan. Nah, ke htt banpaud pnf.kemendikbud.go.id/Sispena/login. Nah, nanti setelah kita login akan terbuka seperti ini. Di sini ada Sispena, baru kita isi username-nya itu adalah NPSN RA dan passwordnya juga NPSN. Jangan sekali-kali merubah password, nanti lupa. Biarin saya mau nama Hani, karena saya sebagai kepala RA, udah saya nama Hani. Nah, tiba-tiba kalau seandainya kepala tersebut sakit, ini guru sangat sulit nanti membukanya. Lebih baik langsung aja tetap passwordnya adalah NPSN. Jangan dirubah-rubah supaya memudahkan untuk semua. Nah, setelah kita masukkan NPSN sebagai password dan sebagai username-nya, baru kita klik masuk, maka kita akan terlihat seperti ini. Lembaga kita akan terdaftar di sini, ada namanya dan bentuknya seperti ini begitu. Nah, kalau kita sudah update di emis gitu ya. Nah, kemudian tadi syarat-syarat yang tadi kalau sudah disiapkan, baru kita akan lihat di sini. Kita klik persyaratan yang ke-1 tadi, permohonan akreditasi yang sudah di PDF kan. Kita klik angka 1-nya, kemudian nanti di sini akan muncul minta di-upload, kemudian langsung akan tersimpan di Sispena. 1, 2, 3, 4. Kalau sudah semua terisi dari 1, 2, 3, 4, maka PPA di sini akan muncul. Seperti apa PPA? Kalau 1, 2, 3, 4, 5 persyaratan ini sudah diisi, maka akan muncullah apa PPA yang diminta oleh Sispena. Yang pertama ini klik 1 dulu, tadi standar 1, standar 2, standar 1.1, standar 1.2. Nanti akan disampaikan oleh Bunda Arifah, kemudian nanti diunggah dan nanti kita bisa lihat di tanda mata ini seperti itu. Nah, sama ini juga. Nah, nanti dalam pelaksanaan visit kita memerlukan kode etik juga. Ada kode etik asesor, ada kode etik asesi. Kode etik asesor yang pertama ini harus kita perhatikan, tolong kerjasama yang baik antara asesor dengan asesi dengan asesor juga. Tolong diingatkan juga oleh para pengawas bahwa asesor harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dalam mengemban tugasnya. Yang kedua, asesor dalam menjalankan tugas menjunjung tinggi profesionalisme, bertanggung jawab, jujur, taat, dan loyal pada peraturan, disiplin, cermat, penuh kehati-hatian, objektif, tegas, tuntas, transparan, dan adil kepada semua pihak. Kemudian asesor juga wajib memiliki sikap percaya diri, rendah hati, serta terbuka dan bijak dalam menerima pendapat pihak yang berbeda. Asesor wajib menghormati dan menghargai setiap asesi yang diakreditasi, peka terhadap norma dan budaya, dan tindak lanjut tidak melakukan diskriminasi, perlakuan antar pihak, tidak melanggar norma sosial, serta tidak dipengaruhi oleh kedudukan ras, suku, kedudukan sosial, politik, dan agama. Jadi asesor itu sendiri tidak boleh menilai lembaga yang memang itu lembaga saudaranya atau lembaga binaannya, seperti itu.
Kemudian asesor wajib menjaga rahasia hasil penilaian akreditasi kepada asesi sedang diproses akreditasi dan pihak lain yang tidak berkepentingan. Jadi jangan sekali-kali minta nilainya apa ya Bu ya, mohon maaf, kemudian minta juga ke pengawasnya, juga minta kepada asesornya, itu tidak akan diberikan. Itu merupakan sebuah kode etik seorang asesor, itu seperti itu. Kemudian asesi tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi atau golongan atau organisasi dari aktivitas akreditasi. Kemudian asesor dalam bertugas harus bebas dari hubungan kerja dan hubungan profesional dalam menimbulkan konflik kepentingan dengan asesi. Kemudian asesor wajib menolak tugas akreditasi dari BanPaud PNF pada lembaga sendiri atau lainnya yang memiliki hubungan kerja atau profesional yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian poin H-nya, asesor tidak diperkenankan menyampaikan pendapat atau pandangan pribadi yang mengatasnamakan BanPaud PNF. Poin I, asesor tidak berkenan minta atau menerima pemberian hadiah, gratifikasi dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan penugasan sebagai asesor yang dapat mempengaruhi penilaian. Jadi kami tidak menerima gratifikasi. Asesor tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses akreditasi setelah diserahkan kepada BanPaud PNF. Itulah kode etik asesor. Adapun kode etik asesi harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Asesi harus menjunjung tinggi nilai kejujuran yang menyampaikan informasi berupa data, perangkat, dan sumber daya yang diperlukan pada proses akreditasi, tidak hasil pinjam dari lembaga terdekat. Kemudian asesi tidak mengeluarkan biaya. Asesi tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan asesor di satuan antara lain transportasi, akomodasi bagi asesor yang bertugas. Ya, asesi tidak memberikan hadiah gratifikasi kepada asesor yang bertugas. Asesi tidak melakukan penjemputan dari bandara, stasiun, lokasi kedatangan, hotel, atau lokasi asesi pada asesor yang bertugas selama lokasi asesi masih memungkinkan untuk dijangkau dengan transportasi umum yang tersedia. Itulah asesor BanPaud. Kemudian yang terakhir, asesi tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun kepada asesor yang sedang bertugas. Apa yang harus siapa saja yang harus hadir dalam pelaksanaan akreditasi? Yang pertama mungkin unsur yayasan, boleh ketua yayasan atau siapa saja yang bertugas di yayasan. Kemudian unsur Kemenag itu minimal pengawas. Kalau nggak bisa pengawasnya, karena pengawas kita itu banyak sekali, kegiatannya bisa minta bantuan kepada staf Pemad juga. Kemudian kepala RA, guru, komite atau POMG, dan semua siswa gitu dalam pelaksanaan akreditasi. Mohon disiapkan juga printer dan operatornya. Yakinkan internet dan sinyalnya yang kuat saat pelaksanaan akreditasi. Apa yang mesti disiapkan saat pelaksanaan akreditasi? Yang pertama, kegiatan penyambutan lakukan secara sederhana. Ya, dalam acara pembukaan usahakan sebelum KBM dimulai gitu, dari jam 7. Kemudian acara pembukaan, sambutan pihak lembaga itu boleh oleh yayasan, kemudian sambutan pihak asesor, doa itu boleh kepala atau ditukar tadi sambutan oleh kepala atau yayasan. Dan yang terakhir pelaksanaan visit, undangan juga jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan 3 lembar oleh asesor begitu. Nah, ini Bu Hani, waktunya ya, tinggal 2 menit. Iya, ini yang terakhir Bun. Jadi untuk siap, pelaksanaan terima asesor. kasih. Oke. Nah, ini kegiatan-kegiatan saat pelaksanaan akreditasi dari jam 7 sampai 8. Jam 7 itu asesor sudah datang, yaitu mengamati, kemudian melihat lingkungan di sekitar lembaga gitu ya. Kemudian jam 8 melakukan pembukaan visitasi. Jadi pembukaan visitasi itu jangan terlalu berlebihan, karena kita membutuhkan waktu di sini. Kita dikejar oleh simak di sini ya.
Kemudian pembukaan visit disertai dengan pembacaan kode etik, kemudian observasi pembelajaran dan penggalian data performance. Lalu kami istirahat, kemudian pengambilan data melalui wawancara dengan berbagai pihak dan penggalian dokumen, kemudian kami istirahat kembali dan penggalian data melalui wawancara dengan beberapa pihak dan penggalian dokumen, mohon maaf. Kemudian dari jam 3 penyusunan poin-poin hasil pelaksanaan visitasi sebagai dasar untuk rekomendasi, dan jam 15.30 sampai jam 16 penutupan. Demikian tugas nanti pelaksanaan asesor. Jadi tolong bunda-bunda para pengawas diajak dari mulai yayasan, kepala, guru, dan komite kerjasama untuk menghadapi kegiatan akreditasi ini dengan lapang dada, tenang. Akreditasi itu 5E, murah, mudah, menyenangkan, begitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Bunda. Nanti dilanjut bagaimana bedahnya oleh Bunda Arifah dengan Yanda Taufik. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Taufik untuk menyampaikan materi yang kedua. Pada Pak Taufik, silakan. Halo Pak Taufik. Terdengar suara saya, Pak? Bu? Jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bismillah wa bi nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Surni sebagai Ketua Pokjawas Madrasah Nasional. Yang saya hormati Korwas Nasional Ibu Inti Farhati MAG. Yang saya hormati rekan-rekan narasumber dan pengawas serta kepala RA dan guru RA yang saya banggakan. Patut kita syukuri bahwa siang hari ini atau sore hari ini kita bisa silaturahmi melalui webinar yang dengan materi akreditasi, baik beberapa tadi yang sudah disampaikan ya, ada beberapa mirip-mirip. Saya nggak bisa share screen nih. Pak Taufik bisa dibantu share screen. Pak Taufik mau yang materi yang mana? Yang judulnya apa, Pak? Tadi sudah dikirim ke grup ya, Pak? Nanti nih. Tadi sih ada, sudah nih. Oh, sudah. Baik. Oh, baik. Miki tak tutuke nang kantor ya. Share screen-nya udah kelihatan, Bu? Belum, Pak. Belum, Pak Taufik? Belum. Perlu bantuan Pak Taufik? Ya. Saya bantu ya, saya coba bantu ya. Bentar.
Sudah terlihat belum? Belum. Belum ya? Belum. Oke, sudah. Sudah, Pak. Tinggal Ya. di slideshow, Pak. Sudah. Baik. Oke. Ini ya. Ini dasarnya, dasar hukumnya. Mungkin bisa dibaca aja karena waktunya mepet juga, terbatas. Nanti akan di-share juga ke teman-teman. Kemudian sasar nih, dari sini mungkin kita akan bahasnya, sasaran akreditasi dan mekanismenya. Sasaran akreditasi tahun 2022 adalah bagi satuan yang belum terakreditasi, ya. Kemudian keduanya kecuali ya yang boleh ini ada khusus untuk Provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung. Sasaran akreditasi memiliki 2 sasaran, yaitu yang belum diakreditasi dan reakreditasi. Tapi prioritasnya tetap bagi yang belum diakreditasi. Selain 3 provinsi ini memang diutamakan yang belum terakreditasi. Makanya jika ada sekolah yang sudah diakreditasi oleh Ban SM, itu di Sispenanya memang belum terekod ya. Jadi ini ada juga perpanjangan, kemudian sasaran per provinsi sesuai SK nanti. Jadi banyak RA kita itu dulu sudah diakreditasi oleh Ban SM. Nanti di Sispenanya memang belum terekod, jadi dianggap belum akreditasi. Silakan itu kebijakannya masing-masing pengawas. Apakah mengajukan kalau yang sudah A, contohnya yang waktu Ban SM, bisa disiasati sih ya, sayang kalau nantinya akan turun gitu ya. Dipersiapkan dulu sematang mungkin baru mengajukan akreditasi. Kecuali kalau memang yang akan naik grade yang tadinya C, contohnya itu bisa mengajukan akreditasi di tahun ini. Kalau yang sudah bagus ya persiapan dulu dimatangkan untuk akreditasi. Sebentar Pak Taufik. Kemudian mekanismenya ini sama dengan yang tadi. Halo Pak Taufik, sebentar Pak Taufik. Ya. Saya lihat di peserta akreditasi Bapak mulai sebentar. Tahun 2000. Enggak dengar suara kurit. Dengar ya? Sebentar ya, Pak Taufik. Di peserta di Pak Hera sebenarnya sudah masuk. Ya. Sudah masuk room dan beliau sudah raise hand. Barangkali sambutan beliau dulu. Bagaimana kalau Pak Taufik kita kita berhentikan dulu sebentar untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Irha Sobirin. Ya. Bagaimana Pak Taufik, bisa nggih? Bisa ya Pak Taufik ya? Bisa Bu, mangga silakan. Halo Pak Taufik. Pak Taufik malah hilang suaranya di... Itu masih di unmute, Bun. Iya. Pak Taufik. Silakan Bu. Oh, okay. Pak Kasubdit. Oke, baik. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang hebat yang saya banggakan, selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan pengarahan kebijakan Kementerian Agama tentang RA yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubdit Bina GTK RA Kementerian Agama Republik Indonesia, sekaligus mohon berkenan beliau membuka secara resmi kegiatan webinar. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Irha Sobirin, kami persilahkan. Pak Taufik bisa stop share screen-nya, Pak? Dari Bunda Arifah itu. Bunda Arifah mohon di stop share. Oh ya, siap.
Ini dari saya ya. Sudah Pak? Sudah Bun? Monggo Bapak, disilahkan. Jadi Pak Taufik ini. Mohon Pak Taufik di stop screen-nya, Pak. Pak Taufik masih nampak PowerPoint-nya, Pak? Baik, Bapak Ibu, marilah kita ikuti bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Irhas Sobirin. Kami silahkan. Dari tadi suara kedengar nggak sih, Bu? Halo? Halo? Dari tadi suara terdengar nggak sih, Bu? Terdengar, Pak? Terdengar. Mic-nya dibuka. Pak Kasubdit nggak jadi. Bagaimana nih, Pak Didin? Pak Kasubdit, Pak Irhas, dipersilakan atau Dibuka mic-nya, Pak Kasubdit. silakan Pak Irhas untuk menyampaikan dua patah kata. Ini ada pesan, apakah mungkin Pak Irhas tidak bisa membuka ini, Pak, ya? Oh, Buka mungkin ya. suaranya kayaknya. Adalah ya, Bu ya. Kita udah tuh unmute ini. Langsung dibuka aja, Pak. Jadi co-host bisa dibuka sendiri, Pak. Diklik aja mikrofonnya langsung nyala. Silakan Pak Irhas. Halo, kenapa saya di-unmute? Ya. Nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu siapa yang nge-mute. Iya, makanya saya nggak bisa. Ini Pak Irhas juga begitu. Beliau kan sudah resign dari tadi, terus ini saya lihat juga nggak bisa. Kayaknya beliau nggak bisa buka kayaknya juga. Mungkin Bu Inti bisa komunikasi dengan... Dilanjutkan dengan Pak... Izin ke Pak Didin, coba
Pak Topik Didin, aja ya. mungkin ini Pak, beliaunya tidak bisa buka suaranya sepertinya. Oh gitu. Saya juga nggak bisa nih, ditutup juga nih semua. Makanya tadi nggak tahu teman-teman nggak dengar sampai slide berapa sih. Kan tadi slide-nya keluar masuk tuh. Nah, iya. Mungkin Pak Didin atau Pak Lukman bisa membantu Pak untuk Ya, suaranya. silakan Topik dicoba lagi, Pak. Mungkin karena pengaruh sinyal, Pak ya. Boleh dicoba share screen lagi, Pak Topik. Pak Irhas bagaimana Pak? Pak Irhas tidak bisa unmute, Bu ya. Sudah kita jadikan co-host, tapi nggak bisa unmute. Oh, nggak bisa juga? Oh, berarti materi kita lanjutkan ke Pak Taufik lagi? Halo, Ya, terdengar suara saya? Ya, terdengar Pak, terdengar suaranya jelas. Boleh dicoba Pak, share screen lagi. Ini unmute myself. Halo, terdengar suara saya? Ya Pak, terdengar Pak. Nggak bisa. Mohon maaf Ya, Bapak Ibu, mungkin Pak Irhasnya terkendala dengan sinyal. Beliau dengan tidak... mikrofonnya Bapak. Oke. Kita lanjutkan dengan materinya Pak Taufik. Monggo Pak Taufik. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya, ada kendala. Selanjutnya, ini di Sispena itu ada 8 standar ya. Standar 1 STTPA. Ini ada data pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala menurut tinggi badan yang dianalisa. Ini harus menyiapkan pertumbuhan anak ya. Ini bisa rujukannya ngambil yang dari KIA atau yang dari Posyandu ya. Contohnya semoga bisa muncul ya. Jadi di sini ada 4 biasanya sih yang diminta oleh Sispena nih. Ini contoh. Jadi memang idealnya sih lembaga sudah menyiapkan seperti ini nih. Ya, sudah menyiapkan data lingkar kepala, contohnya gitu. Ini tinggal ngupload ya, tinggal ngupload di Sispena-nya. Ini contohnya ya. Oh ya, ini contohnya seperti ini. Ya, jadi sih memang satu persatu ya. Jadi lingkar kepala kayak gitu ya. Kemudian berat badannya, tinggi badannya. Jadi baru nanti yang rekapnya itu udah dianalisis semuanya gitu. Jadi diharapkan sih ada beberapa nih ya. Ini kemudian disesuaikan dengan grafiknya. Berat badannya, tinggi badannya menurut grafiknya seperti apa kayak gitu. Jadi disesuaikan. Ini contoh dari RA yang tahun kemarin akreditasi.
Selanjutnya juga sama dengan standar-standar yang lainnya. Nih, lampirannya di DTK ya. Ini disesuaikan aja. Jadi sebenarnya yang jarang sekolah itu fotonya kurang bagus ya, yang KPSP. Yang bagus itu memang di atasnya dikasih identitas anak yang KPSP-nya. Supaya setiap anak memilih, karena yang di KPSP ini yang di screening itu pengukurnya bulan sekali ya, sesuai dengan usia anaknya. Halo Pak Taufik di Anu. Iya, ya. Ya. Ini ada sekian standar. Bisa contoh mungkin ya, nggak semua kita bahas di standar ini. Contoh standar 8 juga memang harusnya lembaga ini udah nyiapkan ya, nyiapkan yang standar 8 penilaian. Cuma ini kurang pas. Sebenarnya yang diminta itu dan kemudian rapot ya, sama juga yang sertifikat. Ya ini rapot, si rapotnya, cuma ini dokumennya terlalu kecil ya. Kemudian yang sertifikat sertifikat yang biasa anak terima di setiap tahunnya. Oke, selanjutnya mungkin kita ke PowerPoint lagi. Itu yang terkait dengan dengan yang PPA. Kalau yang PPA ini sebenarnya masih agak mudah ya, karena bisa kita kerjakan di lembaga kita, kemudian dokumen-dokumennya setelah disiapkan. Yang paling utama, yang paling disiapkan, karena yang paling utama itu sebenarnya pada saat visitasi ya, pada visitasi. Kalau yang sifatnya dokumen-dokumen ini masih mending, masih banyak acuan-acuan dan referensi. Baik, selanjutnya ini contoh cara pengisian aplikasi itu banyak di video ya. Jadi kalau teman-teman pengawas atau kepala RA dan guru yang bagian admin ya, bisa ngelihat yang cara pengisian aplikasi Spena 301 itu banyak videonya. Ini jadi sebenarnya yang cara di sini nih, karena ada biasanya juga ada soslok dan sebagainya, itu akan mudah. Terus tadi ini yang sudah bisa diisi, karena ini ngambil dari video yang dipublish secara umum, saya bisa berani masukkan ini ya. Kalau yang ini nih, yang sini ini makanya saya tutup ya. Jadi nanti kalau asesor sudah menilai di KPA-nya, ini akan berubah di KPA. Biasanya juga kalau di sini ada catatan atau chat dari asesor KPA, tolong itu ditanggapi. Berarti biasanya minta dokumen yang diupload apakah kurang pas, apa tertukar, itu biasanya asesor KPA minta pada asesi untuk membetulkan dokumen-dokumen yang diupload ya. Mungkin itu saja yang terkait dengan
PPA, karena yang butuh banyak waktu nampaknya sih yang terkait dengan visitasi ya. Karena kalau ini kan hanya dokumen ya, yang compliant, nanti yang performanya yang paling utama. Itu saja yang dari saya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan untuk dilanjutkan oleh Bu Arifah Imtihani. Kepada beliau disilahkan. Waduh, gimana ya caranya? Sementara saya telepon Pak Didin ya. Siapa, Bu? Yang mau dijadikan kok siapa? Bu Arifah ya, udah di co-host kan? Arifah. Mungkin terlempar kali Pak ya. Arifahnya tapi kok nggak ada ya? Oh ini, saya jadikan co-host ya Bu Arifah ya. Silahkan dicoba Ibu untuk suaranya dicoba silahkan. Alhamdulillah sudah bisa ya. Oke, terima kasih. Sama-sama Ibu. Ini punya ya bentar saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Bu. Jelas. Terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Kasubdit Bina KRA, Bapak Irhas Sobirin, yang saya hormati Ketua Pokjawas Nasional, Bapak Zurni MPD, Parwas RA, Ibu Indi Farhati, dan segenap Bapak Ibu tim webinar pada hari ini bedah kisi-kisi bedah instrumen akreditasi PAUD yang berbahagia, serta segenap peserta baik yang dalam Zoom maupun dalam YouTube, Bapak Ibu pengawas madrasah pada umumnya, pengawas RA pada khususnya, serta teman-teman RA se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berbahagia. Baik, mohon izin kita diskusi bersama hari ini 20 menit ke depan tentang pembelajaran Rodotul Atfal yang bermutu akan meraih akreditasi yang unggul. Kita sifatnya bincang-bincang, diskusi bagaimana trik agar akreditasi kita ini mencapai unggul. Tadi kalau Bu Hani sudah menyampaikan tentang bagaimana pengajuannya, kemudian Pak Taufik bagaimana cara pengisian disispenanya untuk pengajuan akreditasinya. Nah, untuk bagian saya adalah bagaimana implementasinya pelaksanaan akreditasi pada yang tahap akhir, yakni visitasi. Intinya dari pelaksanaan akreditasi pada visitasi ini pada performan pembelajaran. Maka bagaimana kita agar mencapai akreditasi hasilnya unggul itu kuncinya pada pembelajaran. Mutu pembelajaran kita ketika implementasi kita dalam pembelajaran itu sudah sesuai KMA 792/2018, kemudian dengan SK Dirjen Pendisnya yang 9 juknis, modul-modulnya, bahan ajarnya di situ sudah dijelaskan dengan bagus, rinci bagaimana pembelajaran RA di abad 21, bagaimana pembelajaran RA yang seharusnya
dengan kegiatan bermainnya. Insya Allah kalau ini semua sudah kita implementasikan sesuai regulasi yang ada ini, itu sebenarnya tidak ada masalah dalam pelaksanaan akreditasi. Sehingga tidak perlu ada yang ditakutkan lagi. Mengapa banyak yang takut? Karena ya kita melaksanakan pembelajaran belum sesuai dengan regulasi-regulasi tadi. Gitu intinya di situ. Maka bagaimana? Bukan pada harus gedung yang memang sudah betul-betul lengkap, bagus, bisa juga nanti akreditasinya itu tidak unggul, tidak sesuai yang kita harapkan. Karena apa? Performa dalam pembelajaran belum mengimplementasikan ini semuanya. Jadi belum sesuai regulasi yang ada, belum bermain, belum mengakomodir pembelajaran bagaimana pembelajaran anak usia dini yang melalui bermain. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bagaimana pembelajaran kita bisa baik sehingga mencapai akreditasi yang unggul? Kunci yang pertama adalah bagaimana lembaga Rodotul Atfal itu membuat perencanaan pembelajaran yang termuat dalam program 1 tahun pembelajaran dengan holistik integratifnya, termuat dalam kalender pendidikan, kemudian dilaksanakan melalui silabusnya dari rencana program semester, rencana program mingguan, rencana program harian. Ini satu kesatuan yang utuh, tidak berdiri sendiri. Jadi RPS, RPM, RPH ini penjabaran dari program program tahunan kita, program dalam kalender pendidikan dalam 1 tahun itu. Jadi kesatuan ini yang tidak boleh terpisahkan. Jadi saling mengkait, saling menjelaskan, menjabarkan program-program ini semuanya. Lantas bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apa sih yang harus kita optimalkan dalam pembelajaran untuk mencapai akreditasi yang baik? Yang pertama, insya Allah itu ada 26 yang harus diobservasi oleh asesor. Yakni yang pertama, bagaimana stimulasi anak, guru dalam menstimulasi anak untuk praktikkan berbagai pengalaman keagamaan. Ini yang pertama. Bagaimana guru menanamkan keimanan kepada Allah yang Maha Esa, kepada Allah SWT, yakni untuk mencapai KD 1.1, sikap spiritual yang kuat, ini tentu melalui cerita, melalui bercakap-cakap, mengenalkan makhluk hidup di sekitar kita. Nah, ini semuanya sudah stimulan kita harus kuat di sini. Sudah belum? Nah, cerita ini hukumnya wajib dalam rangka membentuk karakter, akhlakul karimahnya. Apalagi RA ini sesuai KMA 792 itu muaranya adalah cantolannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga segala pembelajaran, segala tema itu bermuara hablum minallah. Maka di sini perlunya pentingnya kita sudah stimulasi dengan kegiatan cerita, cakap-cakap atau belum dalam implementasi sehari-hari. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, ini Bapak Ibu pengawas perannya sangat penting. Bagaimana bisa membantu teman-teman RA di lapangan sehingga pembelajaran di RA itu bisa mengimplementasikan sesuai dengan regulasi-regulasi dari Kementerian Agama yang ada. Nah, yang kedua di sini bagaimana RA dalam melaksanakan stimulasi dalam praktik ibadah. Insya Allah ini sudah semua. Rata-rata sudah melaksanakan. Bagaimana? Masuk dalam perencanaan tidak. Masuk dalam program tidak. Masuk dalam kajian tidak. Stimulan-stimulan ini dari insya Allah nanti sampai akhir itu semestinya masuk dalam program kalender pendidikan dalam 1 tahun. Yang ketiga, bagaimana pembelajaran kita memastikan bahwa
pembelajaran di RA itu memberi stimulasi anak dalam pembiasaan untuk berperilaku terpuji. Insya Allah sudah yakin ini. Hanya rata-rata kadang SOP-nya belum dibuat, kemudian kadang SK peraturannya belum dibuat, tapi sudah dilaksanakan. Ini kelemahan, banyak kelemahannya di situ. Maka bagaimana memastikan program ini sudah masuk dalam SOP, sudah masuk dalam tata tertibnya, sehingga ada secara dokumentasi dan implementasi dalam pembelajaran pun juga dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga, apa itu yang ketiga? Yakni stimulasi, memastikan bahwa RA kita dalam pembelajaran itu memberi stimulasi kemampuan motorik kasar. Dengan indikator ini, ada lompat, ada skipping, ada mengangkat, ada melempar, menangkap. Pastikan ini semua sudah dilaksanakan di lembaga kita. Nah, ini perlu peran kontrol, ini supervisi dari pengawas untuk memastikan ini semua benar-benar sudah dilaksanakan menjadi program di RA binaan kita semuanya. Insya Allah guru RA ini sudah pada melaksanakan. Hanya tadi kembali kelemahan kita bagaimana pembelajaran ini, program-program ini tersurat jelas dalam rencana pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran yang kelima memastikan bahwa RA kita, guru-guru kita itu sudah memberi stimulasi anak untuk menunjukkan kemampuan motorik halus. Dengan indikator ini, ada beberapa indikator ini yang harus dicapai. Kemampuan dasar ini yang harus dicapai. Mana-mana yang belum, nanti dari Bapak Ibu pengawas bisa memantau. Sudah yakin belum RA binaan kita ini sudah melaksanakan kegiatan ini semuanya. Yang kelima, yakni tentang bagaimana memastikan bahwa RA kita melaksanakan stimulasi perilaku hidup bersih dan sehat. Sampahnya dapat mudah dijangkau anak-anak sehingga anak itu menjadi kebersihan itu menjadi habit tanpa diperintah, cuci tangannya, merapikan mainan setelah dipakai, gosok giginya. Ini sudah dalam program secara rutin belum dalam RA kita. Karena ini merupakan implementasi setiap hari yang dilaksanakan di RA kita. Yang ketujuh, yakni tentang bagaimana memastikan RA kita menjamin keamanan anak dan lingkungan. Dengan adanya pembelajaran emergency drill, tentu ini disesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Dari Sabang sampai Merauke ini kan macam-macam nih ya keadaan daruratnya. Mungkin yang gunung meletus, mungkin yang banjir ya di daerah-daerah tertentu yang banjir, atau mungkin yang gempa. Nah, RA kita memastikan ada program pembelajaran emergency drill sehingga anak kita, anak-anak lulusan RA PAUD itu mempunyai kemampuan sesuai usianya dalam mengatasi kedaruratan. Nah, tentu program ini sudah masuk juga dalam kalender pendidikan, dalam program akademik 1 tahun. Tinggal pelaksanaannya kapan, itu memastikan antara program dan pelaksanaannya itu ini nyambung, bisa dilaksanakan, ada dokumennya. Ini sekedar contoh Bapak Ibu semuanya, karena kebetulan di RA, saya memiliki RA, beberapa RA, ini biasanya yang terdekat itu hanya pemadam kebakaran. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi di mana RA kita berada, sesuai kebutuhannya. Kesehatan anaknya setiap hari tentu dipastikan yang ikut belajar itu dalam kondisi sehat. Bu Arif, 1 menit, Bu. Oh ya, terima kasih. Yang ke-8, memastikan kemampuan anak dalam proses pemecahan masalah.
Jadi anak itu mampu mengatasi masalahnya sesuai usianya. Dia mampu mandiri dan tidak tergantung orang lain. Nah, di sini ada butir-butir ini yang perlu dipastikan. Insya Allah nanti kita share, gitu ya, sehingga nanti ini sebagai gambaran saja Bapak Ibu semuanya. Yang 9 stimulasi kemampuan untuk berpikir logis dengan kondisi ini, indikator ini, KD ini yang harus dicapai. Tentu ini semua dilaksanakan melalui kegiatan bermain. Karena prinsipnya pembelajaran anak usia dini adalah bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Sehingga sesuatu yang bermain anak itu merupakan pengalaman belajar yang luar biasa. Kemudian ini poin-poinnya ya. Sampai 26 ini semuanya kita pastikan sudah diimplementasikan, sudah dilaksanakan dalam pembelajaran di RA kita. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan ini semuanya ya, dengan menyediakan bermain 3 macam ragam main ini, kenapa kita akreditasi harus takut seperti tadi yang disampaikan Bu Hani, gitu ya? Sebenarnya tidak ada hal yang perlu ditakutkan ketika kita dalam melaksanakan pembelajaran itu betul-betul mengakomodir kebutuhan bermain anak usia dini dengan permainan sesuai kebutuhan abad 21, berpikir kritis, berpikir kreatif, mandiri, ya ini semua insya Allah ya Bapak Ibu semuanya nanti kita lanjutkan diskusi. Nah ini satu gambaran-gambaran. Nah ini ya indikator ini insya Allah intinya Bapak Ibu apa yang dalam kita siapkan dalam akreditasi tahap visitasi itu kita memiliki program pembelajaran yang termuat dalam rencana tahunan dan kalender pendidikan, kemudian dijabarkan dalam program semester, mingguan, harian, dilaksanakan melalui bermain, insya Allah semuanya tidak ada masalah. Dengan memanfaatkan dalam bermain itu, memanfaatkan media pembelajaran yang ada di lingkungan sekitar, memanfaatkan media alam yang terdekat dengan lembaga RA kita, sehingga tidak perlu mahal. Kondisi apapun bisa jadi kondisi yang di pinggiran dengan kekurangan dana, tetapi bisa nilai akreditasi unggul, manakala kita bisa memanfaatkan media yang ada untuk pembelajaran melalui bermain dengan desain pembelajaran seperti ini. Ini semuanya Bapak Ibu. Ya, nanti insya Allah di-share ya Bu Titin ya, karena sudah, kondisi Bu. yang Sudah di-share Bu. Oh ya, terima kasih. Nah, ya. Barangkali ini satu pengalaman dalam melaksanakan akreditasi sehingga RA di Indonesia ini ya, RA dari Sabang sampai Merauke, di kota, di desa tidak ada masalah dan semuanya mempunyai hak untuk mendapatkan standar mutu yang unggul dengan pembelajaran yang betul-betul bermutu sesuai karakteristik pembelajaran anak usia dini melalui bermain dan memanfaatkan media dan sumber yang ada di lingkungan kita. Begitu Bapak Ibu, karena waktunya mohon maaf dan terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Titin. Mangga. Terima kasih Bu Arifah. Tepuk tangan Bapak Ibu yang meriah untuk 3 narasumber kita yang sudah menyampaikan materi sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, waktu tinggal sebentar lagi, tinggal 5 menit. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya kepada 3 narasumber, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu raise hand.
Sudah ada Rasel? Ada Fuyu, Ibu Oke. Fuyu. Bu Fuyudatul Fikri dan Pak Bermawi. Pak Bermawi. Pak Bermawi. Oke. Ibu. Silakan Ibu Fuyudatul Fikri ya. Ya, sudah Bertanya terbuka. apa kepada siapa? Oke, silakan. Di-unmute. Belum dengar suaranya ya? Ibu Fuyudatul, silahkan. Di-mute mungkin ya. Iya. Masalahnya Tadi sudah. seperti tadi, Pak. Iya, iya. Tidak bisa membuka mungkin. Kayaknya. Ya, berikutnya silakan Bapak Bermawi. Silakan Bapak langsung. Ya, terima kasih. Apakah bisa dengar suara saya? Sangat jelas, Pak. Dengar jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah. Terima kasih kepada narasumber yang telah melaksanakan kegiatan ini. Saya Bermawi, tugas sehari-hari sebagai pengawas madrasah. Dan alhamdulillah saya sejak 2017 sebagai asesor PAUD, Pak, di Sumatera Selatan. Dan tahun ini Sumatera Selatan mendapat kota untuk divisitasi sebanyak 1000 lembaga. Keren, Pak. Dan alhamdulillah khususnya di kabupaten kami ya hampir 63% RA kita sudah terakreditasi. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati ya, mungkin di kolom chat sudah banyak yang bertanya itu. Saya sedikit memberikan informasi saja bahwa di Sispena itu setiap tahun kita terkendala oleh emis. Nah, ini yang menjadi kendala sebenarnya bukan masalah emisnya, tapi operator daripada RA itu yang kadang-kadang tidak mengupdate. Nah, pada saat ini emis sudah lancar ini. Jadi kalau yang ada beberapa di provinsi, kabupaten Bapak Ibu yang sekarang melaksanakan atau melakukan persiapan akreditasi DRA, mohon dihimbau bahwa emis sudah bagus sekarang ini, silakan diperbaiki. Jadi data-data itu di standar 4 itu terintegrasi dengan emis, kemudian standar 2 di poin 231 juga sama, dan terakhir di standar SAPRAH. Jadi itu ada lebih kurang 3 standar yang terintegrasi di emis. Nah itu kalau bisa disegerakan, dihimbau kepada pembinaannya untuk, mohon maaf, di Palembang sudah bunyi azan Bapak dan Ibu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dulu. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi tidak bertanya ya Pak, memberikan informasi sifatnya gitu Pak. Baik, Ibu bisa dicoba lagi, Bu Fuyudatul Fikri ya. Moderator, saya lihat ada 2 pertanyaan yang menarik ini di kolom chat. Oh ya, oke, monggo silahkan. Ada mungkin pertanyaan untuk Bu Hani tadi ya? Iya. Oke. Tentang instrumen visit, banyak kalau tidak memungkinkan tercover semua dalam belajar pada waktu visit. Dalam pembelajaran kita harus menyesuaikan dengan tema itu, begitu ya. Nah ini mungkin karena seabreknya yang tadi disampaikan mungkin instrumen yang harus disiapkan dalam kegiatan visit. Nah nanti dalam kegiatan visit itu jadi ada beberapa tahap Bunda Yanda. Ini siapa yang bertanya ya, saya kurang jelas itu namanya. Di dalam kegiatan PPA, itu instrumen dimasukkan ke dalam Sispena, begitu ya. Nah itu berbeda dengan waktu dalam pelaksanaan kegiatan visit. Kegiatan visit itu jadi
langsung performan langsung kepada kegiatan pembelajaran, bagaimana cara guru memberikan stimulasi pembelajaran di kelas. Jadi lebih itu kepada guru sekarang, bagaimana guru memberikan cara guru memberikan stimulasi kepada siswa. Nah, ini disesuaikan dengan tema saja. Kalau sekarang kan akreditasinya di akhir tahun begitu ya, di akhir tahun, jadi temanya mengulang nggak apa-apa. Jadi ada beberapa yang ingin ditanyakan, itu asesor itu akan melihat pada saat performance saat itu juga pada hari visit. Nah, nanti yang ditanyakannya, beberapa pertanyaannya mungkin kan ada dokumen-dokumen yang sudah disiapkan oleh bunda-bunda. Jadi dokumen yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Arifah itu tolong disiapkan juga kegiatan-kegiatan dari nilai agama dan moral, fisik motorik, begitu motorik kasar, motorik halus, bagaimana guru memecahkan masalah siswa. Nah, itu akan diwawancarai juga oleh asesor. Jadi jangan takut, itu tidak akan kembali lagi kepada hal-hal semua dokumen yang sudah disampaikan di PPA gitu. Seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan akreditasi silahkan mengajar dengan seorang asesor itu nanti akan melihat bagaimana kita menstimulasi anak, bagaimana cara penyampaian pembelajaran begitu. Itu aja, nanti disampaikan aja sesuai dengan apa adanya begitu. Dan disiapkan juga dokumen-dokumen memang kalau sudah ada dalam kegiatan-kegiatan gitu yang sudah dilaksanakan. Itu barangkali yang pertama. Kemudian maaf izin bertanya, untuk mengisi PPA yang kaitannya dengan data emis bagaimana cara pengisinya Bunda? Nah, tadi yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak dari itu begitu, karena sekarang emis sudah mulai bersahabat begitu ya. Nah, silakan dilihat kembali, karena kalau tidak penuh emis itu di dalam standar 5 saja 5.1 itu ada 12 komponen. Kalau satu komponen saja tidak diisi maka nggak mau link ke Sispena. Itu centilnya emis kita. Jadi dari sekarang ya dilihat lagi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari Bu Hani. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak ada yang bertanya lagi. Barangkali masih kita tunggu satu pertanyaan lagi. Baik, sepertinya sudah tidak ada dan waktu sudah menunjukkan pukul 13.33. Baik, Bapak Ibu, peserta webinar yang kami banggakan, selanjutnya marilah kita ikuti bersama untuk mensyukuri segala apa yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, dan agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Marilah kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Jumini MSI. Kepada Ibu Jumini, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Bunda? Terdengar jelas, Ibu. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan hati dan pikiran kita, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih, mengucap syukur atas lancarnya kegiatan pada hari ini. Marilah bersama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanya untuk-Mu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu. Segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Allahumma sholli wa salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Malikul Kudusu, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamulah kami memanjatkan doa. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rob, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan Forum Webinar Nasional Bedah Instrumen Akreditasi PAUD yang diselenggarakan oleh Pok Jawas Madrasah Nasional. Kami berdiskusi mengurai pikir untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, terima kasih atas lancarnya acara kami. Berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cerdas, ide-ide cemerlang dalam membahas dan menyampaikan materi pada kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu. Berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah kami hati selalu ridho dengan pemberian-Mu. Robi sohri sodri wa yasirri amri wahlul uqdatan min lisani yaqulu qawli. Ya Allah ya Rob, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku serta mudahkanlah urusanku. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnal tiba'a wa arinal batila batila warzuqnal tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Robbana atinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta webinar yang hebat, dengan berakhirnya doa, maka usai sudah webinar kita pada hari ini, semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi lembaga RA yang akan melaksanakan akreditasi, yang belum melaksanakan akreditasi maupun yang akan melaksanakan reakreditasi. Saya Hoyatin Nasuha sebagai moderator, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Terima kasih kami sampaikan atas kerjasama dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum berakhir kami mohon semua bisa membuka videonya. Mohon Ibu Arifah bisa ditutup share screen-nya, kita foto bersama dulu. Bisa dibantu agar layarnya bisa penuh dengan peserta, Pak Didin. Baik, kita akan foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Silakan dibuka kameranya untuk layar pertama. Silakan dibuka senyumnya. Sambil kita angkat jempol duanya, kita sampaikan terima kasih kepada para narasumber. Ini dong akreditasi. Tapi nggak kelihatan ya. Layar yang kedua. 3, 2, 1. Layar yang ketiga. 3, 2, 1. Layar yang keempat. Silahkan senyumnya yang lebar. 3, 2, 1. Layar yang kelima tidak ada kameranya. Oke, cukup. Terima kasih.
Pak Didin dan Pak Lukman yang sudah membersamai kami. Setelahnya webinar kali ini bisa berjalan lancar. Amin. Terkendala oleh. Iya. Mohon maaf tadi Jawa mungkin banyak kendala ya. Semoga yang akan datang lancar. Amin. Ya, terima kasih para narasumber. Mohon izin kita live. Assalamualaikum semuanya. Jawa Barat yang sudah bergabung. Sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bertepuk tangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lambaikan tangan sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua atas ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Salam kami yang selalu ingin maju. Salam kami yang selalu ingin maju. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari bertepuk tangan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lambaikan tangan sampai berjumpa lagi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semua atas ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu. Salam kami yang selalu ingin maju. Salam kami yang selalu ingin maju. Salam kami yang selalu ingin maju. Mohon izin live ya. Cukup ya Bu Titin ya. Bapak Ibu saya ingatkan lagi yang belum mengisi presensi silakan diisi ya presensinya. Bapak Ibu para petugas juga moderator, narasumber silakan mengisi presensi ya. Karena Oke. presensi akan ditutup jam 17 Bapak Ibu. Silakan. Ya, insya Allah ini segera diisi. Terima kasih. Baik, kita hitung mundur ya, hitung mundur. Ye. 3, 2, 1, end meeting.